Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin mengantarkan satu respon awal. Ketika ada orang bertanya, itu hak dia. Tapi ketika pertanyaan itu dijawab, kewajiban kita untuk menyimak. Bambang Tri adalah seorang yang punya keberanian menjelaskan detail dengan bukunya yang sudah 3 jilid. Qadarullah, tanggal 17 Mei tahun 2017, 2 minggu sebelum saya ditahan atau ditangkap dalam penahanan pertama tanggal 30 Mei 2017. Ini mungkin bagian daripada pelajaran agama kita. Allah akan memberikan kecenderungan orang-orang beriman untuk melakukan sesuatu. Rumah saya di Jakarta. Sungguhnya memang sekarang saya punya posisi Solo dan Tangerang. Ya, karena pulang dari penjara itu istri saya meninggal dunia. Ya, jadi saya kemudian Allah kasih takdir kelanjutan jodoh saya ada di Solo. Nah, jadi apa yang ingin saya ceritakan bahwa gerakan yang berhubungan dengan apa yang dituliskan oleh Bambang Tri ini patut diduga merupakan sebuah fakta yang realistis gitu. Ya. Karena ketika saya datang menemui beliau sudah ditahan. Saya datang sekitar jam 2, datang ke Rutan Blora. Saya ke Blora, datang jam 2, ketika jam 2 kemudian saya ditahan, dan maksud ditahan ditolak oleh pihak Karutan, kepala rumah tahanan itu. Maaf Pak Ustadz, waktunya sudah lewat. Saya pasang gaya orang Jakarta gitu. Saya jauh-jauh loh Pak dari Jakarta, masa nggak bisa nengok? Oke Pak, besok saja kami siapkan tempat. Akhirnya saya datang jam setengah 10, itu jam besuk. Rupanya serius, Bapak Karutan itu menyiapkan tempat. Akhirnya saya dimasukkan setelah ngobrol sebentar dengan Mas Bambang Tri. Kemudian saya ngobrol di ruangan, salah satu ruangan pejabat di lingkungan rutan itu. Saya bicara sekitar 4 jam. Kita ngobrol dan memang terus terang, yang saya nggak paham buku Bambang Tri itu yang pertama, Jokowi Undercover, itu langsung oleh Kapolri saat itu diumumkan, barang siapa orang yang memiliki buku Jokowi Undercover akan ditangkap. Saya sebagai seorang dosen bingung ya, kok orang punya buku ditangkap, terus bukunya dibilang tidak ilmiah. Yang menetapkan buku itu ilmiah atau tidak bukan kepolisian, tapi kampus. Jadi terus terang saja soal Bambang Tri, saya minta agar masyarakat mau membaca, karena saya pikir PDF-nya banyak berkembang dan jangan diomongkan. Saya terus terang, saya terbuka, saya katakan, memang PKI sedang ada di mana-mana, termasuk di ruangan ini. Ya, di ruangan ini ada. Cirinya nanti dia yang paling ngajak bersemangat berlebihan. Ingat ya, melawan musuh itu nggak boleh berlebihan. Semangat yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, kita santai saja. Ya, musuh pantang dicari, berhadapan pantang lari. Itu yang harus ditanamkan. Jadi kalau soal Bambang Tri benar atau tidak, ya saya sayangkan Bambang Tri tidak diberikan kesempatan cover both side. Yang ada memang dia disiksa secara lahir batin, dirusak keluarganya, dan mengalami penistaan-penistaan yang berat terhadap jalan hidupnya. Dia memang agak guncang sepulang dari penjara. Dia divonis 2 tahun 7 bulan. Ya. Saya berjumpa beliau, saya ngobrol dengan keluarganya, ada mertuanya, ada istrinya, ada anak-anaknya. Dan memang keadaannya seperti itu. Di negeri ini orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang sesuatu, dia hanya punya 2 posisi. Dia dibina atau dibinasakan. Dibina itu artinya dia dikasih uang, dikajak untuk umroh, pergi haji, dibangunkan rumah, disumbang pesantrennya, mohon maaf ya, nun sewu ya. Karena banyak pesantren besar itu jadi tidak berbicara tentang perjuangan umat, karena sumbangan terlalu besar dari titik-titik gitu ya. Saya nggak tahu ada di mana tuh tempat itu, tapi saya tidak tahu saja lah. Nah, kalau tadi Adinda yang bertanya ya, atau Ananda lah, anak saya yang paling kecil usianya 24 tahun. Ya, itu mungkin kalau bahasa umur. Jadi Bambang Tri bagaimana? Tolong dijelaskan. Ya sebenarnya pertanyaan pertama, kenapa Bambang Tri dulu ditangkap gara-gara nulis itu? Terus kenapa orang yang punya buku Jokowi Undercover harus ditangkap? Memang apa isi buku itu? Ya, kalau memang tidak bohong, kenapa mesti ketakutan? Kalau memang tidak salah, kenapa orang mesti ditangkap? Ya, yang jelas bohong itu sudah jadi kebiasaan. Kalau memang utang kita cuma 7.000 triliun, kalau memang punya di kantong 11.000 triliun, kan selesai urusan kita. Ada nggak yang pernah bilang di kantong 11.000 triliun tapi bohong? Ya iya, yang bohong tuh Anda. Jadi kalau ada yang bilang the king of lip service, ya itu yang ngomong benar itu teman-teman di UI. Ya, saya pikir begitu. Sementara begitu ya.
Yang kedua tentang menjelaskan pemutarbalikan fakta. Terus terang saja, hari ini kita menjadi sangat harus berhitung. Kita dibuat tidak suka dengan ulama, tidak suka membela perjuangan ulama. Saya teman kecil Habib Rizik. Saya di Gang 1 Petamburan, Habib Rizik Gang 3 Petamburan. Bagaimana orang dengan enaknya menyebut si Rizik. Terus saya kalau baca feedback atau para netizen di bawah, ya Allah tuh anak-anak ngomong sembarangan. Padahal kalau dia meninggal dunia, dia akan minta doa sama Ustadz agar terjadi syafaatul uzma. Para Habib Rizik itu kan cucu Rasulullah ke-38. Soal tradisi kita di Muhammadiyah tidak melakukan itu berlebihan, ya nggak apa-apa. Tapi kan di Muhammadiyah juga memahami syafaat kan. Ya udah, jadi nggak usah. Nah, maksud saya gini, kadang-kadang penghinaan kepada ulama-ulama itu tanpa disadari dan itu terjadi. Nah, kalau dibilang pemutarbalikan fakta, ya kita tinggal lihat sedikit-sedikit deh misalnya. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ada enggak kalimat seperti itu di masyarakat? Silakan diperiksa apakah itu paham apa, itu ideologi apa yang begitu. Jadi ciri-ciri orang-orang yang cenderung kepada bentuk-bentuk pengamalan ateistik, la ilmaniyah, saya ingatkan buat angkatan muda, yaitu tidak mampu bersikap sopan dan santun pada orang tuanya. Saya sebelum kesini sebenarnya saya cukup seru menemani Ustadz Bambang Sukirno. Saya menemui ibu beliau, mengingatkan ibu saya yang meninggal dunia di saat saya dalam penjara. Saya adalah orang yang selama hidup saya berjuang selalu mencari dan mencuri waktu dalam artian positif untuk bertemu ibu saya, sekedar hanya cium tangan beliau. Sekarang hanya baru gara-gara jadi dosen, jadi dokter, nelfon ibunya aja nggak sempet. Oh, saya punya banyak pengalaman Pak di kampus, karena teman-teman saya, kamu minggu ini udah berapa kali nelfon ibu? Belum sempet. Masa nelfon ibunya nggak sempet? Kalau orang dalam hidupnya tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, dia tidak punya khidmat pada ibunda tercintanya, dia tidak punya harapan jadi orang yang dimuliakan di dunia, apalagi di akhirat. Nah, persoalannya kenapa sampai ke situ? Karena komunisme ini adalah sebuah paham di mana ada antroposentrisme. Orang menganggap kebenaran itu berdasarkan dirinya. Ada orang menjadi pelacur, berbuat maksiat, tubuh bertato semua, lalu kemana-mana nyala-nyalain orang sampai menghina Habib Rizik. Ya, dan masyarakat semua diam, dia ditangkap dengan alasan bawa anak kecil. Tempat lain juga bawa anak kecil sampai melahirkan di penjara, nggak dibilang kesian. Ya, oke, yang kedua itu. Yang ketiga soal agama tadi. Saya pikir mohon latihan ya adik yang mahasiswa ini. Itu Anda nanya-nanya gitu, saya ingin katakan tuh orang yang jarang baca. Mengurangi jam belajar agama sudah dilakukan sejak lama. Sejak tahun 1988. Dulu ada 3 partai, Golkar, P3 dan PDI tanpa P. PDI tanpa P 1988 telah mengusulkan untuk menghapuskan pelajaran agama di sekolah-sekolah dan di kampus. Jangan sampai masyarakat nggak tahu, bukan setelah ada P-nya, sebelum ada P juga begitu usulannya. Persoalannya kan kita, kenapa kita sudah punya P3 bikin partai baru lagi jadi banyak? Kenapa P3 lalu pemimpinnya tidak mengerti bahwa P3 itu adalah partai pemaksaan persatuan? Ini bukan gojekan, Pak. Semua orang tahu ketika PKI dibubarkan, terjadi gerakan-gerakan yang melumpuhkan gerakan komunis, maka pimpinan Masyumi, Bintang Bulan Masyumi, Palu Arif PKI, itu datang kepada Pak Harto. Mereka minta agar partai Masyumi dihidupkan kembali. Karena Masyumi itu sebuah gerakan partai politik yang didirikan pada tanggal 7 bulan November tahun 1945 yang membangunnya adalah NU dan Muhammadiyah. Saya tahu bahwa di angkatan muda banyak yang nggak paham bahwa Masyumi itu bukan partainya orang Muhammadiyah saja, bukan partainya orang Persis saja. Muhammadiyah itu partai umat Islam yang dibentuk tanggal 7 bulan November tahun 1945. Deklaratornya itu adalah NU dan Muhammadiyah. Saya hanya bilang begini, dulu orang tua kita, dia bisa bikin partai tidak harus mengalahkan kebersamaan sebagai ormas Islam. Saya tidak dalam konteks menyalahkan. Nah, kalau tadi pertanyaannya agama, menurut saya agama di sekolahan juga nggak ada nilai edukasinya kok. Cuman sekedar dapat nilai 9, nanti ujian bacaan sholat, nilainya 9. Bahwa dia di rumah nggak sholat, nggak ada urusan. Ya. Yang ada hanya knowledge. Belajar dengan batas pengetahuan hafalan seperti burung beo, setelah itu nilainya 9 atau 10. Sementara dia tidak sholat. Sama dengan anak-anak kita yang di pesantren. Di pesantren hafalannya sampai 30 juz, bacaannya bagus, sampai di rumah kerjaan tidur terus. Disuruh jadi imam di musola nggak mau.
Disuruh ikut jagain khutbah, nggak mau. Alasannya apa? Amplopnya tipis. Saya bukan sedang gojekan Pak, ini saya keluhan. Ya, anak saya yang pertama gontor, yang kedua ngeruki, yang ketiga latansa, yang ketiga husnayain. Saya itu anak saya pesantren semua. Saya tanya teman-teman, ternyata ini harus ada pertanyaan ulang. Apakah dengan adanya pendidikan-pendidikan di pesantren, termasuk pesantren kita yang umurnya sudah tua, apakah kita punya generasi-generasi yang bahwa dia membela agama itu tidak dalam ukuran argometer? Saya memang bukan alumni di pesantren ini, tapi saya punya tugas pembekalan di Gontor. Saya sudah 3 kali, di Ngeruki sudah 5 kali, di pesantren Bangil baik yang di Bandung maupun di Bangil sudah lebih dari 2 kali. Apalagi pesantren NU, ya udah di mana-mana. Orang saya P3, ya. Saya adalah orang yang paling bersyukur dengan segala keterbatasan ilmu yang saya punya. Saya punya kesempatan untuk menjelaskan bagaimana umat Islam jangan membuang energi hanya untuk bertengkar sesama muslim. Terus terang para jamaah sekalian, saya ingin katakan pesan dari almarhum Letnan Jenderal Z.A. Maulani. 3 bulan sebelum beliau meninggal dengan penyebab kematian yang perlu ditandatanyai itu, saya tanya pada beliau, Pak Z.A. Maulani, Pak, para jamaah tahu kan ya, Pak Z.A. Maulani ya? Dia adalah ketua badan intelijen di zaman kepresidennya Pak Habibie. Saya adalah adik angkatan beliau di PII, Pelajar Islam Indonesia. Kalau yang belum tahu dengan PII, saya kasih tahu di antaranya kami setiap selesai pengkaderan itu akan menyampaikan ikrar bahwa kami para pelajar Islam Indonesia senantiasa akan membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Ini PII yang dulu, kalau yang sekarang saya nggak tahu. Saya nyerah, Pak. Pak Zen, bagaimana pendapat Bapak dengan situasi Indonesia? Apa masalahnya? Banyak, Saudara Alfian. Satu diantaranya adalah umat Islam tidak memiliki analisis intelijen dakwah. Akibatnya musuh ditemani, teman dimusuhi. Ya. Saya ini adalah orang yang sangat dekat dengan gerakan NU. Yang namanya Gus Solah itu sampai nengok saya ke penjara, Pak. Waktu saya ditahan di Porong selama 15 bulan bergabung dengan di Makobrimob di Tahti, Jawa Timur, di Polda Metro, saya ditahankan di 5 tempat selama 4 tahun ini. Yang namanya tokoh-tokoh NU dari yang bawah sampai yang pucuk. Dari yang namanya Tengku Zulkarnain, yang namanya Babe Haikal yang sekarang sedang diuji, orang cenderung antipati dengan dia. Saya harap harus diperhatikan, jangan gegabah, jangan-jangan itu gerakan musuh. Nah, buat Bapak, saya pikir begini Pak, saya mohon maaf kalau Bapak memang mengenal saya, nggak salah juga Bapak menyebutkan nama. Karena kan frekuensi saya cukup tinggi, lalu saya dimarahin karena nggak ingat nama Bapak, kasihan banget sama gue. Ya, saya minta maaf kalau memang saya lupa. Tidak bermaksud saya menghinakan Bapak, tapi lebih enak Pak Alfian nama saya ini. Nih ibu-ibu pada pulang mau kemana nih? Nih ibu-ibu kalau pada pulang rame-rame gitu, saya nyatakan nggak ada lagi termin berikut. Kita ini keterlaluan, udah mau disembelih aja masih buru-buru pulang dulu. Kan tadi udah janjian, ada tanya jawab. Udah, sekarang saya tanya ibu-ibu yang masih duduk, apakah akan pulang kalau saya tanya jawab atau akan tetap sampai selesai? Ya, yang udah pulang sono. Jangan balik lagi. Biar selamat, kita doain selamat sampai rumah. Cuman yang duduk jangan bangun lagi. Ini yang laki-laki juga jangan pada pulang. Kebiasaan. Itu kan ada majelis dong. Kan kita pernah belajar ta'lim muta'alim fil Islam. Katanya pesantren. Ada majelisnya mana? Ngantuk-ngantuknya Anda. Nah, buat Bapak, Kokam ini sebenarnya masih punya potensi yang luar biasa. Saya kemarin pengajian Ahad pagi di Pekalongan Timur. Sebelumnya di Sragen. Itu terus terang para jamaah, saya ini pengkader Angkatan Muda Muhammadiyah. Jadi kalau kita ingat dulu 400 anak Kokam yang mengawal kasus Siono, itu kan adalah mereka alumni dari pengkaderan Latsar Kokam yang ada di daerah Anyar, Banten. Waktu itu 17 provinsi. Ya, saya nyatakan buat para semua yang hadir, negeri ini sekarang benteng itu tinggal NU garis lurus, ya, Banser garis lurus, ya, Ansor garis lurus. Saya harus sebut ini dan terus terang secara terbuka, generasi muda NU garis lurus itu jumlahnya masih di atas 80%. Ya, saya berani bicara karena saya memang berhubungan langsung dengan mereka. Kenapa kok jadi terkesan mereka bermusuhan dengan kita? Ya karena itu permainan media di satu sisi, permainan kelompok-kelompok yang digarap oleh CSIS. Ya, tahu CSIS? Apa?
CSIS itu Cina senang, Indonesia susah. Senyum-senyum nggak tahu ya. CSIS itu lembaga penelitian yang dipimpin oleh kelompok-kelompok Katolik yang bermarkas di Tanah Abang 3, yang pada tahun 1969 dia melahirkan buku yang tebal 800 halaman yang berjudul Akselerasi Pembangunan Nasional. Di halaman 18 buku itu menyatakan bahwa penghambat pembangunan nasional adalah umat Islam. Hebat ya? Negeri yang hampir 90% Muslim, buku pedoman pembangunannya dimuatkan satu kalimat yang cakep sekali, penghambat pembangunan nasional adalah umat Islam. Kita nggak tahu, saya juga heran nih, banyak profesor doktor kuliahnya sampai S14 ya, tapi begitu nggak ada yang komplain, nggak ada yang protes dong. Itu buku itu jadi buku pegangan loh Pak. Kita semua tahu kan, di Orde Baru itu dulu kan ada yang namanya PJP 1, PJP 2, Pelita 1, Pelita 2 ya, buku begitu beredar, nggak ada yang bahas ya. Ini sebagai peringatan ketika satu hari Moshe Dayan, seorang pemimpin daripada partai yang ada di Israel itu, mendapatkan aduan dari anak buahnya. Panglima, dokumen rahasia kita hilang. Dilaporin dokumen hilang, ketawa. Anda jangan khawatir, karena pemuda-pemuda Islam tidak hobi baca. Hati-hati, jangan-jangan omongan itu terjadi pada kita nggak suka baca. Ya maaf ya Pak, Abu Bakar Basir udah pulang Pak. Ini kan Pak bukti langsung. Iya, itu kurang interaksi dengan informasi. Itu jadi renungan buat kita. Ya, kalau beliau sportif mengakui bahwa itu. Nah, pembunuhan 6 laskar FPI menurut saya ini harus dibaca dengan kacamata kebangkitan PKI dan kekuatan yang namanya Laskar Pemuda Rakyat. Pemuda Rakyat ini merupakan sebuah kelembagaan yang dibangun pada tahun 1950-an, yang kemudian mereka muncul dengan nama kelembagaan yang berseragam. Di Indonesia, sejak tahun 1980, tahun 90-an ini ada 7 instansi yang memang telah menyiapkan para pejabat-pejabatnya untuk berhaluan komunis dan mewajibkan para pejabat mereka untuk sekolah di pusat Partai Komunis Cina di Beijing. Lihat siaran resmi dari sebuah media tahun 2017, sekitar 60 orang jenderal bintang 1, bintang 2 diwajibkan sekolah di Partai Komunis Cina. Jangan nyalahin saya, baca aja. Itu kadang-kadang kita ngomongin baca, itu kan dibacain berita. Ya, kalau yang nonton channel saya kan dibacain berita. Nanti nonton deh. Saya cuma baca berita, kenapa saya disalahin? 60 orang pejabat-pejabat kepolisian diberangkatkan ke Partai Komunis Cina. Lihat nanti beritanya tahun 2017 sekitar bulan September, tanggal 16 September kalau nggak salah. Jadi kalau ada unsur kesengajaan instansi tertentu mendidik pejabat-pejabat yang akan menjabat dan sedang menjabat di sebuah negara yang berpaham komunisme, lalu kita nanya, emang nggak ada lagi tempat belajar yang lain? Belajar dong di Finlandia. Finlandia itu sebuah negara yang bilang, kami tidak butuh aparat yang lain, kami tidak butuh hakim, kami tidak butuh jaksa, kami hanya butuh polisi. Kamu bayangkan, ada negara yang cuma minta punya polisi saja, karena polisi mereka mampu melakukan pendekatan-pendekatan yang sangat humanis, persuasif, dan nggak ada. Sekarang kalau berurusan dengan aparat yang seragam coklat itu, hilang motor, rugi mobil. Ya, kita nggak punya masalah, jadi punya masalah. Ya. Saya berani bicara, saya 4 tahun Pak di penjara. Iya. Kesimpulan saya, dalam masuk penjara orang yang diproses melalui tangkapan-tangkapan itu hanya 30% saja yang sebenarnya dia berhak untuk, bukan berhak, dia pantas untuk dipenjara. Yang 70% itu kalau nggak ditipu, dijebak, diancam, atau kalah sogokan. Terus tenang saja. Saya sedih, anak-anak dari pesantren pulang. Ya tolong nih yang santri-santri ya, kalau nanti Anda pulang jangan gunakan akhlak baik Anda dengan lugu. Satu hari anak itu pulang pesantren, Ustaz, sampai di jalan kan ada korek api ya, korek api yang ada pentolnya itu kan, sengaja dijatuhkan, tes. Namanya anak pondok, lihat ada orang korek apinya jatuh kan ingin diambil, ingin dikasih. Bapak karena koreknya jatuh diambil, mau dikasih dia pura-pura nggak lihat, tapi jalan terus, jalan masuk ke warung makan. Namanya sudah masuk warung makan, anak itu kan mengejar, tujuannya ingin berbuat baik, baru dia kasih. Baru tangannya begini, langsung diborgol.
Nanti datanglah itu petugas ke rumah. Selamat malam, Bapak, Ibu, mau panjang atau mau pendek? Paham nggak maksudnya? Nah, kalau yang nggak paham juga kasihan sama gua dong, ya. Ya itu yang begitu-begitu aja saya himbau, termasuk teman-teman nih, kalau di jalan ketemu teman yang nggak dikenal atau sudah lama, tahu-tahu Anda ikut bonceng. Stop, saya ikut bonceng ya. Sering terjadi, ternyata di bawah joknya itu ada narkoba. Dan dia sudah berjanji dengan pihak tertentu nanti dapat uang 5 juta rupiah. Saya harus ceritakan ini karena betul-betul begitulah kelakuan mereka. Memperbanyak perlakuan-kelakuan kriminal, memperbanyak catatan-catatan kejahatan untuk naik pangkat. Ini bukan saya seusur, ini survei membuktikan. Saya nggak paham logikanya. Mesti kan kalau Bapak jadi Kapolsek, atau saya jadi Kapolres, atau Bapak jadi Kapolda, di tempat kita kan mesti semakin hari semakin minim orang berbuat jahat. Jadi kalau Anda punya jabatan di posisi tertentu, tapi di daerah Anda nggak ada kejahatan, Anda nggak akan naik pangkat seumur hidup. Ngeri banget, ya. Nah, oke, saya pikir untuk Laskar FPI ini KM 50, saya tetap ingin mengatakan agak masih jauh, Pak, untuk bisa diselesaikan. Selama umat Islam tidak berteriak dengan suara yang sama, tidak sama dengan menangis dengan derai air mata yang sama dengan untuk mengatakan bahwa kita dizolimi. Coba lihat kasus Brigadir Joshua. Itu jelas kok, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Periksa siapa hakim, siapa jaksanya, siapa pengacaranya, semuanya mereka semua. Kita setuju adanya penegakan adil, keadilan, i'diluhu aqrabu littaqwa. Kita setuju. Tapi kenapa ketika sekarang Ustadz Munarman divonis 3 tahun, tambah lagi setahun jadi 4 tahun? Jangan-jangan kita nggak tahu terjadi. Ustadz Munarman divonis urusan tertentu, tapi yang suruh dihancurkan, yang suruh dibakar, yang suruh dihilangkan justru dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang berhubungan dengan KM 50. Lah kalau tuduhannya kasus X, misalnya gampangnya Anda dituduh mencuri motor. Betul Anda mencuri motor, katakanlah begitu. Tapi ketika vonis diberikan, yang suruh hancurkan sepedanya, mobilnya, rumahnya. Nyuri motor kok suruh ngancurin rumah sama mobil? Jadi di negeri kita ini kita dipaksa untuk tidak bisa memahami ada apa. Dan saya himbau buat seluruh jamaah, ini bagaimanapun memberikan pelajaran buat kita tanda-tanda akhir zaman. Oleh karena itu harapan saya buat para jamaah semua, dengan adanya pertemuan malam ini kita sadari betul bahwa negeri ini memang sedang menunggu lahirnya para mujahid dan mujahidah yang dia terus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jangan pernah putus untuk berdoa. Ad-du'a silabul mu'minin, ad-du'a mukhul ibadah. Himbau semua yang hadir malam ini, ayo kita berdoa dengan sesungguh-sungguhnya. Jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung, kita mohonkan. Karena bagaimanapun, kalau boleh saya bilang dalam bahasa saya secara kinayah, secara majas, secara kias, kita sudah sangat terlambat. Saya menghitung dari awal reformasi sampai sekarang, sudah lebih dari 60.000 warga pribumi yang mati karena dimatikan dan karena dibunuh atau dibuat suasana yang membuat mereka mati. Saya buktikan. Kasus kerusuhan Mei, ini saya pikir selesai saja ya, dalam jam 10. Kerusuhan Mei itu kita selalu gini, pemirsa, kita akan memperingati reformasi telah terjadi pemerkosaan massal. Begitu ya? Bohong, Pak. Karena perempuan yang diperkosa itu jumlahnya cuma 3 orang. Itu hasil intelijen FBI sama BIN. Yang justru mati banyak itu kaum pribumi di pusat perbelanjaan Jakarta, Departemen Store yang ada di Klender, Jakarta Timur. Yang mati di Ciledug Mall, yang mati di Lipo Karawaci Tangerang, yang mati di Pasar Klewer, yang mati di Pasar Turi, yang mati di berbagai pasar-pasar yang ada di Jawa. Dan saya hitung yang mati sekitar 25 sampai 30 ribu orang. Saya tidak tahu sampai hari ini umat Islam adalah umat yang paling tidak menyoal dengan banyaknya saudara-saudaranya yang mati dengan berbagai sebab yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Peristiwa Ambon. Dari tanggal 1 Januari tahun 1999 sampai tanggal 22 Agustus 2002 sudah 7.700 orang muslim yang mati dibunuh oleh pasukan Obed, pasukan Robert, pasukan Salib, pasukan Brigade Yesus, Laskar Bunda Maria, pasukan Kelawar Hitam, pasukan Super Ninja, pasukan Paulus, dan pasukan Kelawar Hitam. Itu bagaimana?
Saya tidak tahu lagi saya mesti ngomong apa, bahwa ternyata di negeri ini umat Islam, saya sering diingatkan jangan bacakan ayat itu Ustaz. Tapi ayat ini kelihatannya masih terjadi pada kita. Apa itu? Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Asbabun nuzul ayat ini bukan untuk orang Islam. Kalau kita baca itu, ayat yang tadi kan kalau nggak salah di surah Al-Hasyr itu di ayat 14 atau di ayat berapa itu? Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Kenapa demikian? Karena persoalannya bukan pada orang lain, kita juga dan pada semua. Persoalan terberat kita adalah yang berhubungan dengan menjaga stamina, nilai-nilai transcendence dan nilai-nilai keikhlasan dalam berjuang. Ini pun kritik keras buat saya.